Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Setiap masalah pasti ada masalah. Menyelesaikan masalah harus mengikuti masalah. Sahabat-sahabat Aka, inilah hidup di dunia ini, sahabat-sahabat Aka. Mari kita menganalisa tentang masalah Subang. Sebelum itu mari kita simak dulu potongan video ini. Ada peristiwa, mungkin ada teror, mungkin ancaman atau ada. Kalau setahu saya enggak, itulah 17 almarhum lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di luar lah ya, di kantor, artinya di luar rumah, di kantor kan, daripada di rumah kan. Mungkin kalaupun ada hal-hal seperti apa, dia nggak akan membawa masalah itu ke rumah gitu, di luar nggak pernah tahu lah. Bu, harapan Ibu untuk Ya, harapan saya sih bisa terungkap sampai tuntas. Sahabat-sahabat Aka, kalau kita ingin mempelajari atau mengikuti, kalau mengikuti berarti yang sudah terjadi baru kita ikuti gitu. Seperti Aka kan mengikuti gitu kasus Rajapati Subang ini, begitu juga kasus-kasus yang sudah terjadi. Setiap permasalahan kasus itu pasti berbeda, tetapi ada pasti yang sama, kan begitu. Contoh, sebelum pelaku ditangkap, kan begitu, lalu ada wawancara di media dan sebagainya, kan pastilah narasumber tersebut akan berkata mendukung pihak penyidik, kan begitu. Membuat suatu kecaman terhadap pelaku dan sebagainya, bahkan hukum yang seberat-beratnya, kan begitu pelakunya. Lalu usut tuntas sampai habis akar-akarnya dan sebagainya. Itu contoh tadi video kan. Banyak itulah kasus-kasus bisa kita ini. Lalu kalau kita masuk contoh kasus Rajapati Subang, kan begitu. Kita melihat video tadi Zuraidah itu Hanum itu, jangan dulu kita anggap dia sebagai pelakunya, kan begitu. Anggap sajalah belum ketangkap pelakunya, kan padahal dia pelakunya. Manis kan bicaranya. Apa maknanya kalau kita masuk ke kasus Rajapati Subang? Pasti sama standar operasionalnya. Siapapun misalnya pelaku, kalau diwawancarai menjadi narasumber, sama saja. Contoh begitu kan. Narasumber kasus misalnya koruptor. Wah, dia paling anti korupsi kan. Begini begitulah begitu. Nggak tahu kabar ada berita, dia rupanya korupsi tangkap KPK. Kan sama itu standar operasional kejahatan seperti itu. Kalau belum ditangkap ya seperti itu. Jadi apa yang mau kita ambil maknanya? Sahabat-sahabat Aka, kalau di kasus Rajapati Subang ini, kalau kita lihat di tahun 2021 akhir, saksi ada 69 orang. Yang kita soroti adalah saksi dari pihak keluarga, kalau nggak salah 11 atau 15 orang itu kan. Yang kita harus soroti bukan ucapan mereka seperti yang sudah terjadi. Misalnya hukum mati seberat-beratnya sampai tuntas, sampai ke sana kemari, seakan-akan mencari keadilan. Bukan itu. Itu kan sama saja dengan kisah-kisah istilahnya pelaku belum ditangkap, kan gitu. Jadi fakta kerja nyata, kan itu yang kita harapkan dari pihak keluarga, bekerja sama pihak penyidik untuk membuka kasus ini terang benderang. Apa tugas saksi? Tugas saksi daripada salah satunya memberi petunjuk yang benar agar kasus itu bisa terungkap terang benderang. Kan begitu. Mari kita ambil contoh, kita terbuka saja. Apakah pihak saksi dari keluarga korban, misalnya saudara Yoris, membuat isu Banpol itu adalah membuat terang beneran? Tidak membuat.
Ya kalau boleh bilang membuat ini kekisruhan. Kan begitu. Kenapa dasarnya di awal polisi klarifikasi alasan lah begitu begini jadi banpol. Banpol begitu gini ternyata mengambil motor. Jadi bagaimana? Dari situ yang kita lihat bukan teriakan mereka. Kerja nyata mereka bersama pihak penyidik benar tidak? Mereka memberikan petunjuk yang benar agar kasus ini terang benerang. Satu lagi akan kasih contoh. Misalnya ini korban adalah bendahara sekolah. Saksi Wahyu, kepala sekolah. Danu, Opik, Kosasi, pegawai sekolah. Ada apa mereka menjadi saksi? Apakah mereka menjadi saksi itu karena masalah sekolah, kegiatan amel di sekolah? Tidak kan? Jadi buat apa mereka jadi saksi? Itu aja logikanya. Seharusnya mereka menjadi saksi membahas tempat amel bekerja. Contohnya, keterangan saksi mengatakan Wahyu dan Kosasi pagi-pagi sekitar jam 7 sudah ada di SMK, SMP, yayasan di sana. Ketepatan hari itu peristiwa Rajapati, korban Ibu Tuti dan Amel. Di mana logika pemikiran sehat kita? Keluarga korban ini kok diam aja terhadap ini Kosasi dan ini. Tidak ada kecurigaan misalnya. Oh kenapa ya mereka tuh datang pagi-pagi sekali ya? Kan begitu. Standarnya biasa datang itu kan kepala sekolah kan bukan segitu ya. Kita aja menanyakan seperti itu. Apalagi mereka paling tahu keadaan sekolah. Masuk di akal tidak. Kan nggak perlu dibahas lagi berulang-ulang sama akal. Tapi tidak ada petunjuk buat penyidik seperti itu. Jadi apa gunanya teriak hukuman mati sampai tuntas, lapor sana lapor sini kalau tidak memberi petunjuk? Kita harus to the point saja gitu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, makna dari semua ini kita bukan mendengarkan ya kalau dibilang tadi lagu itu kan seperti itu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, setiap kasus penanganannya pasti berbeda oleh tiap penyidik. Tetapi para pelaku punya sama SOP-nya. Kalau diwawancarai sebelum mereka tertangkap, mereka lah yang paling suci. Mereka lah seakan-akan paling teriak agar kasus dituntaskan, agar wah entah bermacam-macam cara lah. Jadi buat apa kita percaya dengan dongeng-dongeng seperti itu? Yang harus kita lihat adalah bagaimana kerja nyata mereka bekerja sama dengan pihak penyidik untuk membuat kasus ini terang menerang. Itu yang harus kita pegang, sahabat-sahabat AK. Khusus sahabat-sahabat AK, yang bukan sahabat AK yang lainnya, terserah lah itu kan. Jadi itu yang sahabat-sahabat AK. Makanya, karena kita AK juga kepingin ini pelaku ini ditangkap. Kan ya mudah-mudahan pelakunya bukan dari keluarga korban atau orang terdekat atau siapapun. Mudah-mudahan pelakunya itu orang-orang Amerika sana kan, datang diabruk malam-malam kan, orang Eropa, orang Rusia, orang Arab dan benua Arab sana yang pelakunya kan baru enak itu kan. Mudah-mudahan saja bukan yang seperti diduga orang dekat begitu ini. Itu sahabat-sahabat AK. AK tetap berdoa mudah-mudahan bukan yang kita selama hari menyangka seperti itu. Jadi begitulah sahabat-sahabat AK. Sekali lagi ini hanya sekedar menganalisa, mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita, sahabat-sahabat AK. Contoh-contoh itu. Ya kita ambil hikmah, semoga saja kasus Rajapati Subang ini terungkap, sahabat-sahabat AK. Dan kita tidak perlu menghambur-hamburkan kata-kata seperti contoh, kan begitu. Kasus Rajapati, yaitu Hakim Pengadilan Medan
yang peristiwanya tanggal 29 November 2019 yang mana istrinya sendiri sebagai pelaku. Tetapi sebelum ditangkap, pelakunya dia bersandiwara seperti lihat di video itu. Kita berharap, kita doakan cukup segitu. Pihak penyidik kasus Raja Padi Subang ini menyelesaikan tugasnya. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kita support mereka. Begitu juga para saksi-saksi seluruhnya tanpa terkecuali diberi kesehatan. Para netizen, konten kreator diberi kesehatan. Supaya apa? Kita sehat, nanti pas pelakunya ditangkap, kita hore. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Ya, sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Tolong maafkan. Sesungguhnya AK tidak ada niat apapun tentang kasus ini, membela siapapun tentang kasus ini. Ya, hanya mengikuti, berharap almarhum Ibu Tuti dan Amel mendapat keadilan. Sekarang prosesnya dilakukan oleh pihak penyidik. Semoga pihak penyidik bisa didukung oleh saksi dari pihak khususnya keluarga korban. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang